Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Permatasari dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 22411045. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai seleksi dan penempatan. Yang pertama ada pengertian seleksi. Seleksi merupakan suatu kegiatan sumber daya manusia yang dilakukan perusahaan setelah kegiatan penarikan dan merupakan kelanjutan dari rekrutmen untuk memadukan antara pekerja dengan pekerjaan dan di mana keputusan mengenai siapa yang akan menjadi pegawai atau karyawan baru dari suatu organisasi. Seleksi merupakan kegiatan lanjutan dari rekrutmen yang sudah dilakukan sebelumnya. Artinya, khas rekrutmen yang dilakukan perusahaan kemudian dipilih untuk menentukan mana yang layak atau memenuhi kualifikasi yang diharapkan atau memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Tujuan seleksi yang pertama adalah untuk membantu perusahaan membuat keputusan tentang individu yang memiliki karakteristik yang paling memadu dengan atau memenuhi persyaratan jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan. Yang kedua, untuk memastikan bahwa calon pekerja yang ditawarkan dan perusahaan secara keseluruhan yang memungkinkan mereka dapat membuat keputusan yang tepat untuk bergabung dengan perusahaan atau tidak. Tahapan seleksi. Mengumumkan lowongan. Hal pertama yang harus perusahaan lakukan adalah mengumumkan tentang adanya lowongan tersebut. Biasanya pengaturan proses seleksi dilakukan oleh sebagian sumber daya manusia di suatu perusahaan. Yang kedua ada meninjau data pelamar dan melakukan screening awal. Meninjau data-data kandidat yang terdapat pada cover letter, CV, portofolio, maupun resume. Di tahap ini, perusahaan akan melakukan eliminasi pada kandidat yang tidak memenuhi kriteria. Yang ketiga, melakukan wawancara. Penggunaan metode wawancara dilakukan agar kemampuan pada calon kandidat bisa digali lebih jauh. Salah satunya yaitu kemampuan berkomunikasi. Dan yang terakhir ada melakukan seleksi akhir. Pada tahap ini, biasanya bagian sumber daya manusia perusahaan akan memilih 2 teratas. Pilihan kedua akan dijadikan cadangan bila pilihan pertama tidak bisa menyelesaikan tahap seleksi, baik karena mundur ataupun alasan lainnya. Jenis-jenis tes seleksi karyawan. Yang pertama ada tes kognitif. Tes kognitif merupakan cara untuk mengukur kemampuan kognitif seseorang. Kognitif sendiri adalah aktivitas mental yang berhubungan dengan persepayaan, pikiran, memori, dan pengolahan informasi. Biasanya tes kognitif terdiri dari uji kemampuan verbal, spasial, dan nomor. Yang kedua ada tes kepribadian. Tes kepribadian atau personality test merupakan cara untuk memperoleh representasi mengenai kepribadian seseorang, meliputi karakter, sifat, hingga sisi emosional calon karyawan. Yang ketiga ada tes psikomotorik. Tes psikomotorik berkaitan dengan pengukuran keterampilan, kekuatan fisik, dan ketangkasan calon karyawan dalam bekerja. Yang keempat ada tes wawancara. Tes wawancara adalah jenis tes yang paling umum dilakukan dalam proses seleksi
Pada proses ini, penguji akan menggali informasi lebih dalam. Pengertian penempatan. Penempatan adalah suatu rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon pegawai pada pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Penempatan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan karena merupakan faktor penting yang dapat menghasilkan pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal bagi perusahaan sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan. Prinsip penempatan. Ada prinsip kemanusiaan, prinsip yang menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak, tidak dianggap mesin. Yang kedua ada prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan adanya saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengisi dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, ada prinsip the right man on the right place. Prinsip ini penting dilaksanakan dalam arti bahwa penempatan setiap orang dalam setiap organisasi, yang berarti bahwa penempatan setiap orang dalam organisasi perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, penganggalan, serta pendidikan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Yang keempat ada prinsip equal pay for equal work. Pemberian biasa jasa pegawai didasarkan atas hasil prestan kerja yang didapat oleh pegawai yang bersangkutan. Prinsip kesatuan arah. Prinsip ini diterapkan dalam perusahaan terhadap setiap pegawai yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugas dibutuhkan pelaksanaan tugas jalan dengan program dan rencana yang digariskan. Prinsip kesatuan tujuan. Prinsip ini erat hubungannya dengan kesatuan arah. Artinya, yang dilaksanakan pegawai harus difokuskan pada tujuan yang dicapai. Prinsip kesatuan komando. Pegawai yang bekerja selalu dipengaruhi oleh adanya komando yang diberikan, sehingga setiap pegawai hanya mempunyai satu orang atasan. Prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Prinsip ini merupakan kunci ke arah tujuan perusahaan atau organisasi karena efisiensi dan produktivitas kerja harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan suatu perusahaan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.